Lalu saya betul-betul masuk STIP menjadi dosen dulu. Oh iya, pantesan. Jadi malah boyong keluarga ke tempat kerja ya, Cap? Betul. Tapi mereka happy-happy aja ya, Cap? Tidak ada lagi isu bahwa ada kelangkaan belangko lagi ya kan gitu. Ya tetap fokus sama tujuannya, dan bukan kamu yang hebat, tapi orang-orang di sekitarmu juga yang ngedukung kamu, jadi bikin kamu hebat. Itu dia. STIP Podcast Sail to the World. Kamu ngikutin ya, Kamu? Wow, hari ini kita ketemu lagi di episode yang udah keberapa ya? Udah banyak lah ya. Dan pastinya Stipot menghadirkan narasumber-narasumber yang istimewa. Hari ini istimewa lagi, mirip-mirip nasi goreng seafood lengkap ya. Tapi sebelumnya saya Patria mau ngasih tahu dulu kalau podcast ini menggunakan solar panel sebagai bentuk dukungan STIP menjadi Green Campus yang sustainable. Oke deh, tadi saya bilang narasumber yang istimewa, siapakah dia? Beliau ini alumni angkatan 37. Wow, udah lama banget ya, Cap ya. Berapa tahun yang lalu gitu. Ya, kita sambut semua. Inilah dia, Cap Barto. Nama lengkapnya Cap Barto Ari Raharjo, betul, Cap? Betul. Betul. Beliau ini sekarang menjadi kepala KSOP kelas 1 Banten. Wow. Betul. Pasti sibuk banget, Cap. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukannya sebagai kepala kantor KSOP, bisa hadir di Stipot hari ini. Gimana kabarnya, Cap? Baik. Alhamdulillah. Ada angin apa datang ke STIP? Boleh diceritain dulu nih. Tadi habis ngapain? Ya, kebetulan saya dapat undangan terkait dengan penutupan Pandu tingkat 2 dan dimulainya Pandu tingkat 1 untuk praktek. Oh, ya. Oke. Kebetulan prakteknya nanti di wilayah Banten. Oh, wow. Jadi ternyata diklat Pandu yang ada di STIP ini udah berjalan lumayan jauh, ada prakteknya juga ya. Dan salah satu tempat prakteknya itu ada di KSOP Banten. Betul. Dan saya ada waktu, saya termasuk pengajar juga di diklat Pandu, dan saya kebetulan juga merupakan lulusan diklat Pandu angkatan 31. Oh, oke. Jadi Kak Barto ini sempat juga ikut diklat Pandu gitu. Betul. Betul. Aduh, lengkap banget ya. Berarti udah Cap, berarti kan pelaut, terus kepala kantor, terus juga bisa Pandu ya. Pilotage gitu. Apa yang nggak bisa, Cap? Iya. Banyak. Oh, banyak. Oke deh. Oke, tadi saya sebut kalau Cap ini alumni angkatan 37, cukup lama. Boleh nggak, Cap, kita flashback sedikit dulu waktu jadi taruna nih di STIP, seperti apa, bekal-bekal apa saja yang diajarkan di STIP untuk membekali Cap supaya bisa jadi pelaut yang handal. Baik, terima kasih Mbak Patria dan semua apa namanya? Kawan Sailorman. Kawan Sailorman semua. Jadi saya lulus taruna dulu masih PLAP. Dulu saya masih D3. Kemudian ya saya lulus itu ketika ada gejolak perekonomian di tahun 98 di mana dolar itu cukup tinggi. Nah, itu ya alhamdulillah kemudian saya langsung bekerja di MIC, Malaysia International Shipping Corporation. Nah, perusahaan itu sebetulnya banyak orang Indonesia, bahkan di sana bilang our company is for
Indonesian Officer Training Ship. Karena saking banyaknya orang Indonesia di sana ya. Namun sekitar tahun 2021 ya mereka menemukan kendala ya di orang Indonesia untuk atau terkait dengan kemampuan berbahasa internasional atau berkomunikasi internasional. Dan kebetulan di MIC itu setelah itu di subsidiary atau menjadi anak perusahaannya Petronas. Oke. Nah, itu juga pembelajaran bagi kita bahwa bahasa atau komunikasi internasional itu penting. Ya. Nah, akhirnya hanya sedikit yang masih bisa di sana. Nah, kebetulan saya masih termasuk di sana dan di tahun 2005 saya mendaftar pegawai negeri. 2005. 2005 maaf. Oh 2000 oh iya kok 2025 mah sekarang ya kayak 2005 sorry. Oke. 2005 saya masuk pegawai negeri. Kebetulan saya masih pegawai di sana. Jadi saya masih tetap bekerja di sana di Petronas, MIC Petronas. Kemudian setelah PNS saya ditempatkan di STIP. Saya izin belayar lagi. Izin belayar satu kontrak sampai tahun 2006 akhir. 2006 akhir baru saya betul-betul masuk STIP menjadi dosen dulu. Jadi saya sebetulnya juga bekas dosen di STIP ini. Wow, jadi udah sekolah di sini, terus juga dosen di sini juga. Ya, wow, saya mengabdi di STIP ini sampai tahun 2012. Oh, lama juga ya, Cap ya? 5 tahun saya di sini. Kemudian saya masuk ke Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kebetulan waktu di Dirjen Perhubungan Laut itu ada momen penting yang harus saya selesaikan bersama tentunya dengan pimpinan-pimpinan dan senior semua, yaitu regulasi dan implementasi terkait dengan perubahan dari SSCW 95 ke 2010. Oh, oke. Nah, impact-nya kenapa penting? Impact-nya kalau kita tidak melaksanakan hal tersebut, maka pelaut-pelaut kita yang di internasional ini tidak akan bekerja lagi di kapal. Jadi nggak boleh. Iya, tidak boleh, karena standarnya berubah. Nah, kemudian saya beberapa lama di situ, termasuk ada keterbatasan sertifikat dulu ya sekarang alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada lagi isu bahwa ada kelangkaan belangko lagi ya kan gitu. Aman. Jadi sekarang aman ya. Ya, waktu dulu hal-hal tersebut terjadi. Nah, kemudian 2016 akhir saya dimutasi dan kemudian dipromosi di Dirjen Perhubungan Laut juga di Ditkapel sebagai Kasubdit Keselamatan Kapal. Jadi naik ya jadi Kasubdit Keselamatan Kapal. Kemudian 2017 akhir saya pindah ke Diklat lagi. Ya, jadi saya 2 kali nih Bu ke Diklat. Saya sebagai kabak akademik di PIP Semarang. Jadi saya juga pernah di PIP Semarang. Ya. Karena saya di PIP Semarang, kemudian 11 bulan di sana saya pindah ke PPSDM. Jadi sebagai regulator hanya yang di PPSDM Perhubungan Laut khusus Diklat saja. Nah, saya kebetulan dulu menghadapi EMSA di sana dan alhamdulillah ya kita clear di sana. Kemudian saya dimutasi ke kepala UPT di Minahasa Selatan. Nah, jadi saya kepala sekolah juga atau dulu kepala balai Politeknik
Minahasa Selatan dan kemudian kita rubah menjadi Politeknik Sulawesi Utara. Nah, itu di zaman saya mentransformasi Politeknik Sulawesi Utara. Kemudian tidak lama saya juga balik lagi ke PPSDM. Nah, kemudian dari PPSDM baru saya dimutasi ke Ditjen Perhubungan Laut. Jadi 2 kali nih. Oh, bolak-balik ya, Kep ya? Bolak-balik ke Ditjen Perhubungan Laut ya. Nah, Ditjen Perhubungan Laut kebetulan saya mengurus hal yang penting di Ditjen Perhubungan Laut ya, yang lagi hot itu adalah tol laut. Kalau teman-teman semua tahu tol laut ya, itu bagaimana kita membuat perekonomian atau encourage ya perekonomian di daerah itu maju karena kapal. Jadi ship promote the trade ya. Konsepnya seperti itu. Ship promote the trade. Nah, alhamdulillah saya juga di bawah dulu kepemimpinan Pak Antoni yang sekarang ini menjadi Sekjen ya, itu bisa berkat arahan beliau kita bisa berhasil dan kemudian saya mendapat promosi di Pelabuhan Utama Belawan ya, Pelabuhan Utama Belawan. Nah, saya di sana di Pelabuhan Utama Belawan beberapa masa ya, kemudian dari PLT tapi baru definitif di sana, dan kemudian ketika ada pembangunan IKN ya, itu di tahun 2023 ya sekitar ya, itu sekitar 2022 2023 ya, saya pindah ke Balikpapan ya. Balikpapan concernnya adalah bagaimana IKN itu pembangunannya tidak terhambat karena salah satu kunci daripada suksesnya pembangunan di sana adalah logistik. Iya, ya. Distribusi logistik ya, baik itu bahan-bahan bangunan dan persiapan semuanya, karena pembangunannya cukup keras di sana. Ya, alhamdulillah ya, berkat kolaborasi semua antar instansi semua dan kita mengikuti ya, alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Kuncinya adalah ketika saya termasuk orang yang ikut dalam upacara 17 Agustus di IKN. Betul. Wow. Ya, jadi saya mendapat undangan di sana untuk upacara di IKN. Ini kunci distribusinya soalnya. Ya. Terus kemudian selepas itu saya pindah ke Batam ya. Batam ini salah satu tempat yang strategik tentunya ya, strategik karena di antara Singapura, Malaysia ya, dan Batam ini menjadi satu kunci bagaimana barang itu bisa masuk ke Indonesia. Dan hal tersebut ya banyak challenge untuk bagaimana saya menjamin keselamatan yang ada di Batam. Dan ketika ada di Batam itu yang salah satu saya buat adalah bagaimana kapal Pelni yang tadinya di pelabuhan kargo, jadi tidak peruntukannya. Nah, kita pindahkan ke pelabuhan Bintang 99 di mana terminal penumpangnya ada. Gitu. Itu merupakan hal yang sangat baru dan hal tersebut sudah lama ya diinginkan oleh masyarakat Batam sebetulnya, tapi karena sesuatu hal baik dari kedalaman dan kesiapan pelabuhan dan sebagainya itu tidak berhasil. Alhamdulillah saya di sana kita bisa laksanakan hal itu dengan gitu ya. Smooth ya. Wow, di tangannya Kep Barto langsung gol loh. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian saya ditugaskan di Banten ya, di Banten ya, concernnya memang ada di bagaimana pola lalu lintas angkutan penyeberangan di Banten, karena ini
Banten ini juga tempat yang strategis, baik secara internasional ya. Kalau kita short dengan belayar dari Afrika atau Eropa itu pergi ke Asia, itu sebetulnya lebih short dengan itu dengan lewat Banten ya, lewat Banten. Ya, kalau di compare dengan Malacca Strait ya, Malacca Strait kemudian Singapore Strait. Nah, jadi Banten juga merupakan satu tempat yang strategis ya, di mana banyak pelayan-pelayan internasional yang ada di sana. Di samping itu, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini merupakan pulau yang kegiatan aktivitasnya ini sangat banyak, sibuk. Ya, paling sibuk di Indonesia ini kan dua pulau ini. Ya. Nah, maka konektivitas antara dua pulau ini sangat penting, sangat vital, sehingga Bapak Menteri tentunya juga menaruh perhatian khusus ya, terutama ketika di hari-hari raya ya, Nataru ya, itu menjadi satu hal. Jadi yang kalau penting. di Banten itu selain domestik, internasional pun juga sibuk ya. Betul, internasional sibuk. Jadi kalau saya di pelabuhan, kelihatannya apa saya menyesuaikan apa pelabuhan itu menyesuaikan dengan nama depan saya B ya. Jadi Belawan. Ya, saya baru sadar loh itu Cap. Kemudian Batam dan Banten. Ya. Oke, berarti pelabuhan B berikutnya ya Cap. Ya, ini secara kebetulan ya kan. Kebetulan. Iya, tapi memang tadi mendengar ceritanya Cap Barto ini ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan sibuk. Balikpapan tadi ya, terus Batam, Banten, itu nggak kaleng-kaleng loh Cap. Itu pasti kegiatan distribusinya, logistiknya itu luar biasa. Itu gimana caranya Cap Barto untuk mensiasati atau memanage waktunya? Sibuk loh Cap, apalagi tadi kalau dengar dari ceritanya Cap, setiap ada permasalahan apa, Cap tuh ada di posisi-posisi perubahan. Iya nggak sih, dari yang misalnya tadi kapal Pelni itu ya, terus IKN itu kan adalah posisi-posisi ketika sedang mengalami perubahan, transformasi gitu. Dan alhamdulillahnya di tangan Cap Barto transformasinya jadi lebih baik ya. Nah, itu gimana caranya Cap? Mungkin ada tips and triknya? Ya, jadi memang di dalam kita bertugas di satu tempat, tentunya kita akan mencoba untuk membuat satu perubahan-perubahan positif ya, di mana itu merupakan kita membuat satu legacy ya, legacy. Nah, kalau saya trace ya mungkin dari Medan, Belawan ya. Belawan itu tempat yang strategis ya, di mana di dekat Selat Malaka, dan dulu itu sebetulnya pelabuhannya digadang-gadang itu adalah pelabuhan Tanjung yang di mana Cap? Yang di jadi saya ini. Ayo Cap. Jadi ada bisa ini. Ada pelabuhan di sebelum Belawan ini ya. Itu Kuala Tanjung, mohon maaf ya. Jadi Kuala Tanjung. Kita bagaimana Kuala Tanjung itu betul-betul bisa difungsikan betul-betul ya dengan baik ya, di samping Belawan. Dan kita juga bisa tahu bahwa ada hampir 100.000 kapal ya bolak-balik di sana. Sama juga di Batam juga sama, begitu juga. Ya, itu satu alur lah. Ya, terus kemudian kalau kita lihat Balikpapan, di sana ada Alki 2 ya, itu yang menghubungkan antara Australia dan Asia. Itu juga merupakan jalur yang sangat penting yang harus kita perdayakan. Dan juga di Banten ya, ibarat kita punya rumah ya, atau punya tempat ya di pinggir jalan raya ya. Sayang kan kalau nggak dimanfaatkan, hanya dibuat rumah saja atau dikosongkan saja kan gitu. Jadi memang harus dikomersialisasi. Nah, triknya itu sebetulnya ketika menghadapi hal-hal tersebut ya, saya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi, karena baik dengan di dalam maupun di luar. Jadi tidak ada
saya yang hebat, tidak. Karena saya adalah merupakan bagian daripada tim. Jadi kita bersama-sama lah yang bisa melaksanakan hal tersebut, bukan karena saya, tapi kita berkolaborasi. Jadi kuncinya adalah kolaboratif dan kebersamaan, ya. Nah, itu salah satu kunci penting yang ya bahwa kita ini merupakan tim, ya. Kira-kira itu. Jadi memang seninya berkolaborasi ya. Betul. Supaya kita bisa mentransformasi sesuatu hal menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Keren Cap Barto. Lanjut Cap, kalau gitu mungkin kawan Sellerman banyak yang bertanya-tanya, KSOP itu tugasnya apa sih? Terus apa hubungannya nih sama STIP nih, sama kadet-kadet STIP? Emang kalau jadi kadet STIP bisa kerja di KSOP? Mungkin kawan Sellerman nanya kayak gitu nih Cap. Mungkin Cap punya point of view tersendiri, apa sih hubungannya KSOP sama STIP Jakarta sama sekolah pelayaran? Ya, kawan Sellerman, ya, STIP ini merupakan salah satu wadah yang sangat mendukung bagaimana kerja daripada suatu otoritas pelabuhan di mana saja, bahkan bukan di Indonesia saja, ya, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kebetulan saya juga, ya, menjalankan dari sekolah ini, ya, praktis dulu atau bekerja dulu banyak di perusahaan luar, ya. Ada juga yang teman-teman bisa sekolah langsung di sekolah luar, ya, biar wawasannya itu bisa mengglobalisasi. Itu yang paling penting sebetulnya, ya, bagaimana wawasan kita bisa global. Nah, kemudian, ya, diimplementasikan, kebetulan dulu saya di pusat, bagaimana, karena sebetulnya KSOP itu tugasnya melaksanakan regulasi, tapi saya pernah berjalan sebagai regulator, jadi membuat regulasi-regulasi yang diimplementasikan nantinya di daerah, ya, tentunya di KSOP. Nah, tugas utama daripada KSOP sendiri adalah bagaimana keselamatan itu bisa berjalan dengan baik, ya, semua, baik keselamatan kapalnya di pelabuhan dan sebagainya. Nah, di samping itu di KSOP itu kan ada otoritas pelabuhannya, ya, ada otoritas pelabuhannya. Nah, otoritas pelabuhan inilah yang melaksanakan sistem komersialisasi yang ada di pelabuhan, ya, yang dilaksanakan oleh BUP, ya, atau dengan perusahaan-perusahaan yang terkait ada di dalamnya. Nah, bisnis ini yang ada yang harus kita jalani sebagai wakil daripada pemerintah. Karena di dalamnya nanti ada PNBP. Nah, itulah fungsi daripada jadi KSOP. Bisa dibilang KSOP ini pelabuhan-pelabuhan ini di bawahnya KSOP, ya? Ya, jadi pelabuhan-pelabuhan yang ada, Merak, ya, itu. betul. Pelabuhan Merak, ya, pelabuhan Krakatau Steel, Pelindo, dan pelabuhan-pelabuhan yang di dalam wilayah kepentingan di Banten itu merupakan bagian daripada KSOP. Jadi mungkin jangan salah kaprah nih, bukan berarti KSOP itu ya misalnya pelabuhan Merak ada sendiri, bukan ya Cap, ya. Mana KSOP misalnya kayak KSOP Banten di sini berarti membawahi beberapa pelabuhan yang ada di area Banten, karena beberapa perusahaan juga punya pelabuhan sendiri ya Cap, ya. Betul. Ya, itu tadi kayak Krakatau Steel, dan sebagainya. Nah, jadi walaupun nanti cita-citanya jadi pelaut terus ujung-ujungnya pengen kerja di KSOP, possible banget kan Cap? Sangat possible. Jadi kawan Sellerman, jangan khawatir, ya, bekerja, lapangannya itu banyak sekali, ya. Ada orang teknik kerja di hotel sebagai maintenance generator, ya, terus kemudian banyak lagi yang di perusahaan-perusahaan perkantoran, ya, itu yang untuk teknik. Belum lagi yang di angkatan, ya. Belum lagi tadi di pemerintahan seperti KSOP dan tempat-tempat lain, bahkan
yang sekarang ini banyak rekan-rekan saya sukses itu jadi entrepreneur. Malah jadi entrepreneur. Iya, jadi justru ini yang sangat menjanjikan dan harus dikembangkan, harus dikembangkan karena sekarang ini kita bukan bekerja ke siapa, kemana, tapi kita mencari atau membuat lapangan kerja tersendiri. Iya. Itu challenge-nya bagi kawan Sellerman tentunya. Jadi malah bisa jadi kita jadi pembuka lapangan kerja untuk orang lain ya Cap ya. Betul, karena sumber-sumber di laut itu masih luas, masih banyak dan mesti digali ya, mesti digali sebagai negara kepulauan ya kita. Banyak sekali yang digali. Banyak banget. Jadi kawan Sellerman jangan khawatir bagi yang pikirannya aduh jadi mau jadi pelaut tuh kira-kira sampai umur berapa tahun ya. Karena kan pelaut itu udah jauh dari rumah, biasanya kayak gitu. Kayaknya nggak bisa lama-lama deh. Tenang. Walaupun kerja di darat pun masih bisa ya Cap ya. Masih sangat bisa. Contohnya Cap Barto ini setelah jadi kapten lalu join di pemerintahan, instansi pemerintahan. Siapa tahu bisa jadi kepala kantor yang sukses kayak Cap Barto ini. Iya. Sangat bisa. Terus Cap, gimana berarti kalau tadi saya dengar Cap Barto sempat di pusat, di BPSDM, terus di Belawan, di Balikpapan. Itu sebenarnya keliling Indonesia juga ya, keliling gitu. Gimana keluarga Cap? Apa tanggapan keluarga terhadap pekerjaan yang sekarang Cap sedang jalani? Ya, ini merupakan tantangan tentunya ya. Dan anak-anak saya kebetulan sekolahnya semua boarding ya. Jadi semua boarding di pesantren ya. Kemudian yang paling kecil aja yang masih TK itu selalu ikut ya. Jadi selalu ikut, saya didampingin oleh istri saya juga ya. Kemana-mana ya. Kemana-mana karena ada fasilitas rumah dinas ya. Nah itu bisa saya manfaatkan betul dan hari-hari tertentu saya akan kembali, namun di hari-hari libur kalau orang liburan saya akan balik, jadi bukan balik ke rumah, jadi anak-anak saya yang ikut saya. Ya, karena saya harus bertugas ya. Misalnya hari Natal atau Lebaran. Jadi bukan saya pulang ke rumah, tapi anak-anak saya yang ikut ke saya gitu. Ke tempat bekerja ya. Bahkan mereka ikut saya bekerja ya, karena udah hari itulah time-time sibuknya kita. Time-time sibuknya kita. Betul. Nah, itu adalah tantangan utama ya bagi insan perhubungan, baik waktu saya belayar juga sama seperti itu ya. Itu insan perhubungan tuh selalu begitu, sibuk-sibuknya pas lagi liburan ya. Pas orang-orang lagi liburan kita lagi sibuk-sibuknya karena ya pasti karena ada mudik itu tadi, orang-orang kan liburan juga pakai transportasi kapal salah satunya ya kan. Oh iya, pantesan. Jadi malah boyong keluarga ke tempat kerja ya Cap. Tapi mereka happy aja ya Cap. Happy. Mereka happy karena mendapatkan satu dinamika baru dan gambaran baru ya, tentunya ya melihat tempat-tempat baru juga kita membuat mereka nyaman ya tadi kita ajak juga mereka kerja ya. Jadi nggak masalah ya, jadi nggak ada alasan nggak mau deh jadi insan perhubungan, nanti sibuk, nanti jauh dari keluarga, nanti nggak ada waktu buat keluarga. Sebenarnya sih gimana caranya untuk manage waktunya aja kawan Sellerman ya. Jadi semoga kawan Sellerman dari obrolan kami ini, kawan Sellerman tercerahkan. Oh iya, ternyata walaupun bekerja di bidang transportasi, salah satunya di laut, ini masih tetap punya waktu kok untuk keluarga ke depannya. Oke Cap, terakhir nih sebelum saya tutup podcastnya, boleh nggak Cap kasih motivasi buat kadet-kadet STIP supaya bisa mengikuti jejaknya Cap Barto nih, gimana? Ya baik, terima kasih Patria. Kawan Sellerman, paradigmanya seriuslah di pekerjaan atau ilmu yang sekarang ini
digeluti, ya. Jadi jangan pindah, artinya segera sebentar di sini, sebentar di sana dan sebagainya. Jadi konsentrasilah, ya. Itu adalah kunci. Dan tadi, ya, kita sukses bukan kita, tapi orang-orang yang di sekeliling kita, ya. Itulah yang membuat kita bisa tetap kukuh dan tetap berjalan, ya, di situ. Jadi kolaborasi, koordinasi, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun kinerja kita dan membangun karir kita juga. Dan sedapat mungkin, ya, tidak perlu, apalagi orang-orang zaman sekarang, ya, yang sudah mendigitalisasi dan mengglobalisasi, ya, kita bisa sebetulnya membuat satu field atau lapangan kerja baru, ya, di bidang maritim yang memanfaatkan negara kepulauan ini. Jadi semangat, ya, kata kuncinya adalah semangat, kemudian kolaborasi, bangun komunikasi, dan tingkatkan dedikasi kita. Itu yang paling penting. Keren. Keren banget nih motivasinya. Saya sih yang paling saya fokuskan itu tadi, ya, tetap fokus, nggak mencela-mencela gitulah, ya. Bahasanya Cap, ya, tetap fokus sama tujuannya, dan bukan kamu yang hebat, tapi orang-orang di sekitarmu juga yang ngedukung kamu, jadi bikin kamu hebat. Itu dia. Wow, keren banget. Terima kasih banyak Cap Barto atas kehadirannya di Stipot hari ini. Semoga kawan-kawan Sellermin bisa ngambil banyak nilai yang Cap Barto sharing nih ke kalian, dan semoganya kawan-kawan Sellermin bisa sesukses atau bahkan lebih sukses daripada Cap Barto, ya, pastinya. Thank you sekali lagi Cap, sampai ketemu di lain kesempatan, dan terima kasih ya kawan Sellermin. Jangan lupa untuk subscribe, like, ya, atau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.